Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan ringkasan dari bahan presentasi Dr. Syihabuddin Said, MSI, mengenai teori belajar dan motivasi belajar sebagai bagian dari tugas mandiri kedua kegiatan pekerti yang diselenggarakan oleh Untirta dan Universitas Primagraha pada tahun 2021. Nah, kita awali dengan apa yang dimaksud dengan teori pada pembelajaran. Jadi definisi teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris berdasarkan kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sehingga belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku, baik itu perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Nah, lanjutan dari definisi tadi adalah bahwa dalam belajar ada yang namanya motivasi atau sebuah dorongan yang menjadi hasrat ataupun minat yang begitu besar dari dalam diri kita untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Nah, teori belajar terutama terbagi menjadi yang sifatnya pragmatik dan eklektik. Teori yang bersifat demikian hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat yang ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosen saja, atau kurikulum saja, dan lain sebagainya. Jadi tidak ekstrim pada salah satu sisi, tapi teori pembelajaran bisa menjelaskan atau menerangkan dari banyak aspek atau keterkaitan. Maka teori belajar ini menurut para ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran utama. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Kemudian yang kedua aliran mazhab kognitif yang menekankan proses dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga aliran mazhab atau mazhab humanistik yang menekankan isi apa yang dipelajari. Kemudian aliran mazhab konstruktivistik yang menekankan tentang bagaimana untuk membangun satu metode pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima, aliran mazhab cybernetik yang menekankan pada sistem informasi mengenai pesan dan bagaimana pesan itu disampaikan, baik itu secara istilahnya itu luring maupun daring. Nah, kemudian kita lihat yang pertama, aliran mazhab tingkah laku atau behavior menekankan pada hasil atau proses belajar. Jadi aliran ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh-tokoh aliran mazhab ini diantaranya Thorndike, Watson, Clark Hall, Edwin Guthrie, Burgess Frederick Skinner. Nah, bagaimana mengaplikasikan behaviorisme dan proses belajar mengajar? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita menentukan tujuan instruksional pembelajaran. Kemudian menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior dari mahasiswa. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran, misalnya pokok bahasan, topik bahasan, dan lain sebagainya. Keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Kelima, menyajikan materi pelajaran. Keenam, memberikan stimulus, seperti misalnya pertanyaan, tes, atau latihan.
Ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Kedelapan, memberikan penguatan, baik itu bersifat positif maupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru apabila sudah ada respon dari mahasiswa atau eh, dari peserta didik kita. Kemudian mengevaluasi hasil belajar, dan terakhir memberikan penguatan dan seterusnya. Nah, yang kedua, aliran mazhab kognitif yang menekankan proses dari belajar. Jadi, aliran kognitif mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori ini diantaranya Jean Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Dalam mengaplikasikan pembelajaran kognitif Piaget di sini, diantaranya menyampaikan bahwa pertama, menentukan tujuan instruksional dari pembelajaran. Kedua, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa atau bimbingan oleh dosen. Kemudian merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang kelima, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, sedangkan menurut Brunner, cara atau aplikasi kita menerapkan metode kognitif ini ialah perbedaan utamanya dengan yang tadi dari Piaget, menentukan topik yang akan dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, kemudian mencari contoh, misalnya tugas atau ilustrasi, kemudian ada topik-topik yang paling konkret, kemudian menjelaskan dari topik paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik ke simbolik, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ausubel, tahapan untuk menerapkan teori kognitif ini ialah pertama, bahwa mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Jadi, apa yang sudah diketahui oleh mahasiswa itu harus bisa diasimilasikan, digabungkan, disinkronkan dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Sehingga proses belajarnya melalui 3 tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang akan diberikan, jadi tentunya harus nyambung dengan yang sudah diketahui mahasiswa. Kemudian memahami makna stimulus dan menyimpan serta menggunakan informasi yang sudah dipahami. Maka ada istilah advanced organizer sebagai gambaran bahwa titik tolak pembelajaran adalah menghubungkan antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian mazhab yang ketiga adalah aliran yang ketiga adalah menekan humanistik yang menekankan isi apa yang dipelajari. Jadi aliran humanistik mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, ini tokoh dalam belajar humanistik yang saat ini di era 4.0 ini banyak diadopsi. Yang pertama adalah Bloom, Krathwohl, Kolb, Hani, Habermas, dan Abraham Maslow. Nah, sebagai gambaran, menurut Bloom dalam penerapan teorinya, Bloom dan Krathwohl, bahwa dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, gambaran yang pertama, kognitif itu ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, 2 pemahaman, ketiga aplikasi, keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam evaluasi. Sedangkan dari aspek psikomotorik ada 5 tingkatan, yaitu peniruan, kemudian penggunaan, kemudian ketepatan, 4 perangkaian, dan 5 naturalisasi. Nah, aliran yang keempat adalah aliran konstruktivistik. Aliran konstruktivistik mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Tokoh utamanya adalah Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, dalam mengimplementasikan teori konstruktivistik ini,
bahwa seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosial. Ada dua konsep penting dalam konstruktivisme, yaitu zone of proximal development, yang artinya jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa. Kemudian yang kedua, konsep scaffolding, artinya pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama bertahap pada saat awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar pada mahasiswa. Nah, kemudian yang kelima adalah aliran mazhab cybernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Jadi teori ini di antaranya tokohnya Landa dan Pas and Scott menyampaikan bahwa pendekatan belajar algoritmik menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke satu target tertentu untuk memahami, khususnya dalam hal rumus matematik. Kemudian pendekatan heuristik, yang menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus. Memahami satu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran, biasanya menuntut cara berpikir heuristik. Kemudian juga tipe belajar holis, yang cenderung belajar suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Dan terakhir, tipe belajar cybernetik yang sifatnya serialis, cenderung berpikir secara algoritmik. Nah, namun banyak para ahli pembelajaran yang juga mengkritik teori ini, bahwa yang menekankan pada sistem informasi kurang memperhatikan bagaimana proses belajarnya berlangsung. Nah, jadi aplikasi teori belajar cybernetik diantaranya seperti juga yang lain, menentukan tujuan instruksional, kemudian menentukan materi. Nah, yang membedakan diantaranya mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, kemudian menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi, kemudian menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, dan terakhir menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran yang berbasis sistem informasi tersebut. Nah, pada penerapannya, teori belajar itu diturunkan menjadi teori instruksional dan yang sifatnya praktis dalam pembelajaran. Jadi apabila teori lebih bersifat pengertian untuk bisa menjelaskan tujuan belajar, kemudian teori instruksional lebih bersifat mengarahkan teori tersebut ke hal-hal yang praktis. Nah, sedangkan dalam penerapan pada kenyataan yang kita atau praktek yang kita lakukan atau keterampilan dalam mengajar harus berdasarkan pengaruh dari teori pembelajaran yang kita gunakan. Jadi, kalau dari aspek teoritis psikologis, prinsip pembelajaran dibagi menjadi dua pengaruh utama. Yang pertama adalah faktor kognitif yang sifatnya berpikir dan mengingat, kemudian faktor afektif yang lebih bersifat bagaimana kita meyakini dan memotivasi tentang apa yang kita pelajari. Nah, terkait motivasi dalam pembelajaran, jadi motivasi ini diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai power atau kekuatan yang menarik individu. Sehingga terdapat beberapa teori motivasi yang hasil penelitian bisa mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa selama proses belajar. Jadi, bergantung dari teori yang kita anut, tapi secara umum kita dapat melakukan dengan menggunakan metode instruksional yang bervariasi, tidak monoton. Kemudian menggunakan variasi media, bisa transparansi, videotape, e-learning, dan sebagainya. Kemudian bila tepat gunakan humor, supaya bisa mencairkan suasana dan membuat rileks dalam berpikir. Kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai contoh kasus untuk memperjelas konsep. Kemudian teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa.
Namun sampaikan juga kemampuan mahasiswa yang sudah atau pernah mempelajari mata kuliah tersebut sebagai awal atau entry point dari pembelajaran. Kemudian juga keterampilan yang akan dipelajari dan memberikan contoh latihan atau tes yang berhubungan dengan capaian pembelajarannya nanti. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi mahasiswa saat belajar? Yang pertama adalah memperbanyak pengalaman mahasiswa dalam mempelajari materi dari mudah ke sukar. Kemudian bisa juga perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil supaya mudah dicerna. Kemudian meningkatkan harapan untuk berhasil dan meningkatkan persyaratannya yang bersifat instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah. Sehingga mahasiswa akan lebih termotivasi. Kemudian juga memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan, serta menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sedangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan, kita bisa menggunakan pujian secara verbal, kemudian memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya agar mereka antusias. Kemudian minta mahasiswa membantu temannya yang belum berhasil untuk menguasai suatu keterampilan dan membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu bahwa dia punya kemampuan atau punya kelebihan untuk bisa lebih berprestasi ke depan. Nah, tuntutan belajar di perguruan tinggi itu juga harus bisa dipahami oleh mahasiswa dan prinsip belajar utama adalah sepanjang hayat. Kemudian pendidikan setinggi-tingginya akan memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdian kita kepada Tuhan. Kemudian juga perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi atau yang disebut kompetisi. Nah, jadi dengan pembelajaran di perguruan tinggi, maka akan dicapai satu tingkat kedewasaan yang diindikasikan dengan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa memilih pasangan. Jadi, kiat-kiat sukses belajar ada 7. Yang pertama, tujuan atau cita-cita, yang kedua kedisiplinan, ketiga konsistensi, keempat pengetahuan, kelima keyakinan, keenam tindakan, dan ketujuh sehat jasmani dan rohani. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan dari materi ini bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Sedangkan dari aspek evaluasi pembelajaran, dosen pembimbing akademik harus bisa memberikan contoh yang membuat mahasiswa dapat lulus dalam waktu yang tepat, berprestasi, dan mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ringkasan dari bahan yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.